Terkait perayaan tadi kan ya berarti artinya perayaan Maulid kita biasa ada dalam bentuk ceramah, Ya. ada bentuk kenduri besar, Ya. ada bentuk yang kenduri besar di Menasah dan kenduri di rumah. Tapi ini semua diperbolehkan tadi seperti itu. Tapi juknisnya sudah ada Pak. Bagaimana apa nanti yang diatur tidak boleh? Ya, Boleh. nanti akan ada keluar himbauan wali kota. Saya tidak mendahului nanti ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti masyarakat akan diberikan pencerahan dan pengarahan dari himbauan Forkopimda. Oh, nanti akan Bersabar dikeluarkan. ya, bersabar. Insya Allah nanti akan keluar seruan wali kota, seruan Forkopimda. Mudah-mudahan dapat kita patuhi bersama, kita ikuti bersama. Karena semuanya adalah untuk kebaikan bersama juga. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kebaikan pada masyarakat, dan masyarakat mari kita mendukung segala upaya-upaya baik dari pemerintah untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi semuanya ini untuk kebaikan kita bersama. Nanti tentunya akan ada himbauan, yang himbauan itu tentu akan sedikit memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengatur bagaimana seharusnya kita menghadapi Maulidin Nabi, sekaligus juga cuti panjang ini ada beberapa hari mulai besok sampai hari Minggu. Maka mari sama-sama kita gunakan momen-momen terbaik ini untuk memperbaiki diri, untuk menjadi hidup lebih baik, untuk produktif dan untuk bermanfaat ya. Bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat kita. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu adalah sosok tokoh yang sangat bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Subhanallah. Mari kita ambil satu contoh teladan yang luar biasa itu. Mari kita jadikan diri kita itu menjadi orang yang bermanfaat. Pertama untuk diri kita. Kadang-kadang manusia ini sibuk ngurus orang lain, tapi lupa mengurus diri sendiri. Ya. Jaga kesehatan. Nabi Muhammad sangat menjaga kesehatan. Bagaimana Nabi Muhammad jarang berkendaraan, dia selalu berjalan kaki. Itu apa? Itu menguatkan otot-otot, dan ini tentu akan membangun kekuatan fisik imun juga kan. Kemudian tahajud malam yang tidak pernah beliau tinggalkan, sholat duha yang tidak pernah beliau tinggalkan seumur hidupnya. Maka kita ikuti ini. Saya yakin ya, momen Maulid ini sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan, sehingga kita dapat meniru kehidupan Rasulullah, mentauladani Rasulullah. Saya yakin hidup kita akan sangat lebih baik. Karena Islam itu datang sebenarnya bukan menyusahkan. Islam itu datang bukan membuat orang menjadi sulit, tapi Islam datang membawa kemudahan, Islam datang membawa kemajuan, Islam datang membawa kejayaan, Islam datang membawa kemuliaan. Bayangkan bagaimana ini kalau ajaran Islam ini, ajaran Nabi Muhammad SAW itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita dapat semuanya. Kita dapat dunianya, kita dapat akhiratnya, semuanya kita dapat. Kita dapat sehatnya. Nanti kalau kita tanya, kenapa kok saya sakit? Mungkin nggak ikut Nabi. Kenapa kok flu? Banyakan tidur sih, ya malam disuruh tidur, berjaga, siang disuruh kerja, tidur. Kebalik, memang kita sama Nabi nggak jauh beda ya. Nabi sedikit makan, kita sedikit makan. Nabi sedikit marah, kita sedikit marah. Nggak jauh beda memang. Nabi Muhammad sedikit tidur, kita sedikit tidur. Alam ceramah benar. Kalau khutbah Jumat bisa tidur. Ini, tapi kalau kita mau meniru Rasulullah, rasanya tidak ada ajaran Rasulullah itu yang membawa kepada kerusakan dan kehancuran. Kecuali kita keluar dari bingkai itu. Maka saya senang sekali dengan misi Pak Wali Kota kita, dengan Pak Wakil, menjadikan Banda Aceh, Kota Gemilang dalam bingkai kalian. Bingkainya ini harus kita perkuat, bingkai. Harus kita pertajam bingkai. Seperti apa sih bingkai syariat itu? Saya rasa semua kita melalui momen Maulid ini, coba kita merealisasikan bingkai syariat ini dalam bentuk yang lebih nyata, yang lebih konkret, sehingga kayak gitu rupanya. Bukan jargon beradab, tapi orang melihat rupanya subhanallah, Banda Aceh sudah bagus, jamaah sholatnya banyak, kemudian sholat subuhnya luar biasa. Insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Saya yakin sekali, insya Allah Allah akan menjadikan kita dari hari demi hari menjadi lebih, sampai kita nanti akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang husnul khotimah, dalam keadaan yang sangat baik. Jadi kalau bisa nanti kita waktu mati pun dalam kondisi yang sangat baik, jangan dalam kondisi yang sangat buruk. Tapi untuk mencapai itu tentu kan prosesnya mulai dari sekarang.
mulai dari makan kita, cari makan kita, memberi makan kita, itu yang kita sesuaikan. Kemudian cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bersikap kita, cara berperilaku kita, itu tentu kita sesuaikan. Ya. Semakin sesuai hidup kita dengan pola kehidupan Rasulullah, semakin sesuai, hidup kita semakin ideal. Semakin tidak sesuai, hidup kita semakin bermasalah. Sekarang kita boleh pilih, mau ambil masalah, mau ambil kebaikan, ya, saya yakin kita akan ambil kebaikan yang banyak dari kehidupan Rasulullah yang sangat sempurna, yang dimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa karena lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhlah pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang paling baik, maka rugilah kalau seandainya kita tidak mencontoh kehidupan daripada Rasulullah SAW. Selamat memperingati Maulidin Nabi. Mudah-mudahan keberkahan itu ada Allah berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan di batin kita untuk istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah. Karena orang yang paling mencintai Nabi itu adalah orang yang mengikuti apa-apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Mungkin kita belum bisa seperti Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar itu dalam mencontoh Nabi udah all in banget. Macam mana ya? Beliau dari mulai bajunya, penampilannya, cara berkata, bahkan bertindak laku, sampai pada satu perjalanan beliau menundukkan kepalanya. Sahabat-sahabat bertanya, ya Ibnu Umar, kenapa engkau menundukkan kepala? Dulu pernah aku lihat Rasulullah lewat sini, dia tundukkan kepalanya. Sebenarnya kan itu kan biasa ya, Rasulullah tunduk. Tapi beliau ingin meniru Rasulullah sampai segitunya, subhanallah. Tapi pasti semua. Semuanya sama. Kalau bisa begini, seharusnya pakai baju Rasulullah. Tapi itulah keinginan sahabat-sahabat Nabi, mencontoh Nabi secara totalitas, sehingga mereka betul-betul mendapatkan keberkahan dan kehidupan yang sangat baik seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Jadi begini, Bapak Ibu para pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ini telah merasakan nikmatnya hidup, kebahagiaan hidup, kemuliaan hidup. Lalu beliau mendakwahkan itu kepada kita untuk apa? Supaya kita juga mendapatkan keberkahan hidup, kita mendapatkan kenikmatan hidup, kita mendapatkan kemuliaan hidup. Ini tawarannya sudah disampaikan ke kita, tinggal kita mau atau tidak. Bukan mampu tidak mampu, kayaknya serupa berarti mampu. Karena dalam Islam ini kita tidak diminta standarnya tuh kaya, pintar, enggak. Yang ingin dicapai dalam Islam ini sempurnakan iman, sempurnakan amal. Bagaimana kita menyempurnakan iman kita agar keyakinan kita kepada agama Allah ini sempurna? Bagaimana kita menyempurnakan amal kita agar iman kita bermanfaat, berefek secara signifikan terhadap amal-amaliyah kita. Karena untuk apa beriman kalau tak beramal? Untuk apa juga beramal kalau tidak beriman? Jadi antara iman dan amal ini match. Ya, jadi beriman, beramal, beriman. Apa tanda orang beriman? Beramal. Apa tanda orang beramal? Harus beriman, gitu kan? Nah, jadi kalau kita sudah beriman, tentu amal-amal kita itu diterima oleh Allah. Tapi kalau kita beramal tidak beriman, maka belum tentu amal-amal kita itu diterima oleh Allah. Maka Maulid kali ini adalah satu buku besar, ada satu konsep besar yang kita boleh mengambilnya yang mana saja. Saya katakan Nabi Muhammad ini seperti mutiara, bukan seperti permata, lebih tinggi daripada mutiara, seperti permata. Bapak Ibu, permata itu dari mana kita lihat yang indah? Dari belakang indah, dari atas indah, dari bawah indah, dari jauh indah, dari dekat indah. Tak ada tak indahnya permata itu. Maka Nabi Muhammad itu adalah keindahan dalam kehidupan. Maka kalau mau hidup kita indah, tak ada jalan lain, mencontoh. Saya selalu sampaikan dalam ceramah-ceramah, sebenarnya hidup kita ini sederhana. Yang paling mudah hidup kita mencontoh. Nah, waktu kita sekolah dulu kan, kalau kita kira-kira kurang-kurang belajar kan, mencontoh salah satu solusi. Mencontoh itu tidak butuh pemikiran. Bagaimana makan Nabi? Begitu kita makan. Bagaimana tidur Nabi? Begitu kita tidur. Bagaimana Nabi berkata-kata? Begitu kita berkata-kata. Bagaimana Nabi sikapnya kepada istri? Begitu sikap kita kepada istri.
Bagaimana Nabi mendidik anak, begitu kita mendidik anak. Bagaimana Nabi memimpin rakyat, begitu kita memimpin rakyat. Bagaimana ketika Nabi Muhammad masih muda mematuhi orang-orang tua, begitu kita lakukan. Saya kira mencontoh adalah pekerjaan yang paling mudah. Paling mudah mencontoh itu. Orang yang paling bodoh sekalipun bisa mencontoh. Tapi apakah kita mau atau tidak mau? Nanti Bapak Ibu sekalian, indikatornya itu adalah sebahagia apa kita hidup di sekarang ini, sesenang apa kita hidup sekarang ini, tergantung seberapa besar, seberapa sempurna kita mencontoh kehidupan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi warga Kota Banda Aceh khususnya, kita berharap bahwa momen ini betul-betul dimanfaatkan. Mari kita membaca-baca kisah-kisah Rasulullah. Mari kita membaca kisah-kisah sahabat yang mengikuti Rasulullah. Mari kita membuka YouTube yang isinya ceramah-ceramah agama yang menyentuh begitu banyak ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Mari kita perkaya diri kita dengan pengetahuan, dan mari kita perindah dengan akhlak kehidupan, dan mari kita berusaha dan berdakwah dengan amaliah-amaliah kita yang bermanfaat. Maka dengan demikian, insya Allah kita tidak menyesal pernah hidup di atas permukaan dunia ini. Karena nanti waktu kita meninggal dunia, banyak sebenarnya semua orang menyesal. Ketika meninggal dunia itu semua menyesal. Yang beramal menyesal, yang tidak beramal juga menyesal. Yang beramal kenapa tidak lebih baik lagi? Kenapa tidak lebih hebat lagi? Saya maunya surga yang menyesal juga. Tapi yang paling menyesal, yang sesal itu tidak akan terobati sampai kapanpun, ketika amal kita tidak cukup untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umur ini COVID-19 ini mengajarkan kita, Bapak Ibu, bahwa kematian itu sangat dekat. Nah, jadi jangan kita pikir, oh saya sehat 2-3 hari kena berubah ya. Jadi kematian itu sangat dekat. Maka kita paham, kita yakin, kita gunakan waktu. Jangan sampai tadi kita menyesal dan kita kurang masuk di dalam kubur, barulah kita mau memperbaiki diri. Waktunya sudah terlambat. Saya tutup dengan satu kata-kata hikmah dari alim ulama. Orang yang bijak itu, orang yang cerdas itu, orang yang bijaksana itu adalah orang yang meninggalkan hartanya sebelum harta itu meninggalkan dia. Jadi jangan tunggu kita ditinggalkan harta, kebakar. Jangan tunggu kita meninggalkan harta, meninggal dunia. Tinggalkan harta. Di mana tinggalkan? Tinggalkan ke anak yatim, tinggalkan di panti asuhan, tinggalkan di tempat-tempat yang bermanfaat. Jadikan harta kita sebagai infak. Karena situ ada keikhlasan ya. Ada keikhlasan. Nah, orang yang cerdas, orang yang bijaksana meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkan dia atau dia ditinggalkan oleh harta. Yang kedua, bangun kubur sebelum masuk kubur. Jadi mulai sekarang Pak, bukan cari di mana kubur, beli tanah, bukan. Membangun kubur maksudnya kita ini di kubur yang waktunya sangat lama ya. Kalau rumah sekarang paling 40 tahun, 10 tahun, walaupun utangnya sampai 20 tahun ya. Kreditnya 20 tahun, tinggal rumahnya cuma 10 tahun. Nah, sekarang kubur kita, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Mari kita bangun. Jangan nanti waktu masuk kubur, rumahnya belum terbangun. Maka bangun kubur kita, persiapkan kubur kita sebelum masuk kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mari mencari ridho Allah sebelum bertemu dengan Allah. Nah, sekaranglah kalau mau berbuat baik, sekaranglah kalau mau bertobat, sekaranglah kalau mau peringati maulid Nabi dengan baik, ya. Sekaranglah kalau kita mau toleransi Rasulullah. Kalau sudah mati, tak usah lagi. Kenapa? Mencari ridho Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Kalau sudah jumpa sama Allah, tidak perlu lagi. Habis waktunya. Itu kata orang bijak. Maka saya yakin warga Kota Banda Aceh ada orang-orang bijak semuanya. Tentu kita akan menggunakan momen-momen yang terbaik ini, termasuk bulan yang bulan yang penuh dengan cahaya, Syahrul Anwar ini, cahaya yang berbinar-binar ini. Mudah-mudahan kita itu berkenan menerima cahaya yang dipancarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita.
Sebagai analogi, ya, Bapak Ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, matahari sudah memancarkan sinarnya, mau nggak kita keluar rumah kita untuk mendapatkan cahaya matahari? Atau kita tidur di kamar kita sehingga kita tidak mendapatkan cahaya matahari? Indonesia adalah negara yang luar biasa anugerah Allah dari cahaya matahari. Sebenarnya kita sangat kecil peluangnya untuk terkena COVID-19 ini kalau kita mau amalkan apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu sholat duha ketika matahari naik. Waktu matahari naik kita sholat duha, maka pancaran cahaya matahari mengenai tubuh kita, maka pada waktu itu imun kita akan meningkat, kesehatan kita akan meningkat, maka Allah akan jauhkan kita dari bahaya COVID-19. Nah, mungkin melalui upaya maulid ini, kalau dulunya sholat duhanya mungkin seminggu sekali atau momen-momen tertentu aja, kalau ada ujian ya, baru sholat duha, kalau ada masalah baru tahajud. Malaikat aja udah tahu. Ini kalau tahajud, oh ini pasti ada masalah. Kalau udah tahajud, jangan begitu. Ada masalah, tidak ada masalah, kita tahajud, kita sholat duha. Nah, ini cahaya matahari ini anugerah Allah yang luar biasa. Maka wanita Indonesia seharusnya wanita paling sehat di dunia. Kenapa? Tulang-tulang mereka harusnya lebih kuat daripada tulang-tulang orang Amerika. Kenapa? Mereka mendapatkan cahaya matahari setahun 12 bulan. Sepanjang tahun. Sedangkan di Eskimo sana, di Afrika, di mana-mana, mereka tidak mendapatkan seperti kita. Nah, ini anugerah yang besar. Ini sunnah Rasulullah. Nah, ini maulid ini coba ini coba duha, baca Quran namanya. Saya berharap Banda Aceh ini satu hari bisa, kalau hari Jumat itu di seluruh kota dibacakan Al-Quran ya. Di mal-malnya diberikan Al-Quran, di kantor-kantor dibacakan Al-Quran. Oh subhanallah, indahnya ya hidup ini, dan terasa nyaman, terasa sahdu ya, kehidupan kita. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Selamat memperingati Maulid Nabi dengan cara yang tertib, yang aman. Mari kita jaga protokol kesehatan supaya maulidnya jalan, sehatnya tetap ya. Dan nanti itu makan maulidnya, pilih makanan yang bergizi. Gara-gara maulid menjadi celaka ya. Iya. Jadi kita ingat kata Rasulullah, makanlah sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi maka sudah lapar, berhenti sesudah sesak nafas. Insyaallah. Baik, demikian. Sedalun dari pemaparan tadi Ustaz Ridwan, saya bisa memahami bahwa mengambil kesimpulan bahwa peringatan Maulid itu bukan sekedar makan-makan ya. Selama ini kita hanya melihat makan, tapi makan itu juga bagian, tapi itu hanya bagian kecil. Namun cukup banyak hal-hal yang perlu dimanfaatkan, seperti yang meneladani Rasulullah dan mengambil pelajaran dari kehidupan beliau tadi, seperti yang sudah dipaparkan.